Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Lisa Fitri dari Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu pengertian kompetisi dan etos kerja. Apa itu kompetisi dan apa itu etos kerja? Kompetisi. Kompetisi adalah aktivitas mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok, individu atau kelompok memilih untuk bekerja sama atau berkompetisi tergantung dari struktur reward yang ditentukan. Sedangkan pengertian etos kerja sendiri yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap tidak hanya dimiliki oleh individu tetapi juga dimiliki oleh kelompok. Etos kerja didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan kepribadian yang sangat mendalam, bahwa kerja itu bukan memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Setelah membahas kompetisi dan etos kerja, di sini saya akan menjelaskan contoh dari kompetisi dan etos kerja tersebut. Berikut adalah contoh kompetisi. Yang pertama itu berlomba menghafal Al-Quran. Yang kedua, istiqomah berpuasa. Yang ketiga, berlomba membantu sesama saudara. Yang keempat, berlomba dalam bersedekah. Dan yang kelima, berlomba untuk berakhlak mulia. Sedangkan contoh dari etos kerja itu sendiri adalah yang pertama, bekerja dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, memiliki cita-cita yang tinggi. Yang keempat, bertanggung jawab dalam pekerjaan. Setelah membahas mengenai pengertian dan contoh, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menerapkan kompetisi dan etos kerja itu sendiri. Yang pertama itu menerapkan berkompetisi. Dengan cara yang pertama, mengawali sesuatu amal kebaikan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, melakukan semua amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Yang ketiga, menjaga konsistensi atau istiqomah dalam amal kebaikan yang sudah kalian lakukan. Selanjutnya, mempelajari ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas amal kebaikan. Dan yang terakhir, yang kelima, itu membiasakan diri beramal secara bersama-sama dengan melibatkan orang sekitar. Selanjutnya, menerapkan dalam etos kerja. Yang pertama itu membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Yang kedua, meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga itu saling memotivasi kepada rekan kerja atau sesama yang bekerja. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat kompetisi kebaikan dan etos kerja. Baiklah, adapun beberapa manfaat kompetisi kebaikan dan etos kerja. Yang pertama itu memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Dan yang ketiga, mempercepat menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi yang lebih baik. Dan yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya, manfaat dari etos kerja. Ada beberapa manfaat dari etos kerja tersebut. Yang pertama itu, terbiasa menghargai yang sudah diraih. Yang kedua, menjaga martabat diri sendiri. Dan yang ketiga, wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Baiklah, setelah menjelaskan mengenai pengertian, contoh,
dan juga manfaat kompetisi kebaikan dan etos kerja. Di sini saya ingin menyimpulkan tentang apa yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu tentang kompetisi. Jadi di sini adalah kompetisi adalah aktivitas mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok, individu atau kelompok yang memilih untuk bekerja sama atau berkompetisi tergantung dari struktur reward dalam suatu situasi. Secara umum, kebaikan adalah sesuatu yang diinginkan, yang diusahakan menjadi tujuan manusia. Sedangkan etos kerja. Etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran diri sendiri yang didasarkan oleh orientasi nilai terhadap kerja, yaitu bekerja dengan hati yang ikhlas, bekerja keras, dan lain-lain. Dan banyak pula manfaat yang diperoleh dari perilaku etos kerja tersebut. Baiklah, setelah menjelaskan kesimpulan tadi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.